Nah teman-teman, di video kali ini aku akan berbagi informasi yang ingin kerja ke Korea ya teman-teman. Proses dari awal dan sampai terbang ke Korea dan sampai kerja ya teman-teman. Jadi pantengin terus channel aku karena aku kedepannya akan berbagi informasi yang lebih menarik lagi ya. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. Bagi yang mencari informasi gitu kan, gimana sih caranya, prosesnya gitu kan, proses dari awal dan sampai terbang ke Korea dan sampai kerja ya teman-teman. Jadi pantengin terus channel aku karena aku kedepannya akan berbagi informasi yang lebih menarik lagi ya. Jadi kita akan mengupas tentang proses awal, kita korek-korek ya, tanya-tanya kepada yang sudah mengalaminya ya. Nah, teman-teman, ini tempat karantina yang ada di Korea ya, teman-teman. Nanti CPMI ini dikarantina selama 5 hari ya. Tuh, seperti ini ya tempatnya. Tuh, kita bisa lihat-lihat ya. Jadi, satu ruangan itu per orang ya. Ini seperti ini. Dan ini kamar mandinya ya teman-teman. Tuh. Nah teman-teman, aku akan mengajak kalian untuk tanya-tanya ke narasumbernya langsung ya. Nih, pokoknya tonton sampai selesai ya. Oh ya, apakah bisa calling pisah gitu, seperti seandainya kalau kan kita ada saudara gitu ya di Koreanya. Nah, habis itu ini ada job nih gitu buat di Indonesia, keluarga kita, saudari kita gitu. Bisa nggak calling pisah seperti itu? Pertama masuk ke LPK tuh suruh medical dulu, kan kalau ibaratnya kan suruh medical buta warna, kan Korea kan buta warna yang paling utama. Oh gitu. Dengan medicalnya ya supaya dilanjut lagi sekolah lagi ke LPK. Medicalnya cuma LPK cuma wadah untuk belajar. Berarti medical itu biaya sendiri atau di LPK? Biaya sendiri ya berarti ya? Ya sendiri. Oke. Kalau matanya Min itu masuk nggak? Intinya kalau Korea itu asal jangan buta warna. Kalau nggak apa-apa. Oke. Tapi kalau tuli nggak bisa dong Mas Ya kalau tuli-tulinya sedikit nggak apa-apa. Tulinya sedikit nggak apa-apa. Biasanya ujiannya itu berapa bulan sekali diadakannya? 1 tahun sekali.
Nah, teman-teman, aku kan pernah dengar tuh ya, kalau ke Korea itu pakainya kolom-koloman loh. Nah, jadi kolom 1 itu ya aku pernah dengar gitu kan. Pas waktu itu kan aku cari-cari dong, karena aku juga mau kerja di Korea gitu kan. Kayak impian banget gitu kan, kerja di Korea, kerja di Jepang itu bener-bener tantangan buat aku gitu kan. Tapi dengan bener-bener sabarnya itu aku nggak bisa deh. Aku soalnya orang nggak sabaran. Oke, jadi kolom 1 seandainya berarti kolom 1 itu pas kalau kita udah lulus gitu ya, Mas lulus ujian. Udah lulus ujian, udah punya paspor, kan datanya dikirim ke BP2MI, sending data. Oh, Kalau kolom 3 sudah kalau kolom 3 disetujui sama ARD. kolom 1 dulu atau ih. Kolom 1 data kirim ke BP2MI. Nah, Kalau duanya kolom 1 itu berarti kita udah lulus ujian. Gitu ya, Mas ya. Berarti udah punya paspor juga. Pokoknya udah data-data kita udah terkumpul gitu ya. ya, Nah, baru dikirim ke HRD Korea. Berarti HRD Korea itu pihak yang ada di Korea yang ingin mengambil kita. Bener nggak? iya, Nah, betul. terus yang kolom 2. Kolom 2 itu dikirim dari BP2MI dikirim ke ARD kolom 2. Oh, gitu. Oke. Berarti kalau ke 1 itu kolom ke 1 itu berarti kita itu gimana? Dari BP2MI dikirim ke ARD. Data yang sudah ngumpul tuh ke kolom 1 Oh, berarti kalau kolom 2 berarti sudah disetujui. dikirim. Kolom 3 setujui. Oh, berarti kalau kolom gimana sih? Kalau kolom 1 berarti data-data kita udah dikirim gitu. Iya, dikirim. Nah, kalau kolom 2 Ya, kan ibaratnya di sini. Data kita udah kumpul. Ya, kayak paspor apa tuh. Nah, kolom 1 deh. Dari BPDMI dikirim. Nah, kalau yang dikirimnya tuh kolom 2. Terkirim. oh, Nah, entah habis terkirim kan disetujui. Data kita disetujui sama HRD. Betul. Lengkap. disetujui itu kolom berapa? 3. Oh, berarti kolom 1 itu data-data kita udah terkumpul gitu ya. Nah, Iya. baiklah. Nah, pokoknya kolom 1 itu data kita udah terkumpul dengan itu di dalamnya itu paspor apa pokoknya data-data kita lah ya. Nah, kolom 1 gitu kan ya. Berarti kita udah memenuhi gitu ya. Memenuhi Iya. kalau kita itu mau Siap kerja untuk gitu, mau kerja ke Korea gitu kan ya, karena kita udah lulus gitu kan ya, akte kelulusan ya gitu ya, bener nggak? Akte kelulusan sekolah gitu ya, sekolah bahasa Iya. seperti itu. Terus kedua itu dikirim ke HRD Korea gitu ya, kolom 2 ya. Nah, kolom 3-nya itu disetujui, berarti pihak yang dari Korea itu, oh iya bener data-datanya udah masuk gitu kan ya, udah masuk ke HRD Korea gitu ya, maksudnya orang kayak seperti itu kan ya. Nah, sekarang kolom 4. Kalau kolom 4 tuh kolom 4 tuh pencari kerja. Kayak ada pembagian SLC tuh dari pihak HRD tuh. Kayak sajang-sajang milih pekerja Indonesia. Nah, itu kolom 4. Oh, berarti kolom 4 itu seperti kita itu dipajang gitu ya, dipasang gitu ya. Ya. Dijejer gitu ya, dijejer ke seandainya ada ya majikan yang ingin cari kita gitu, jadi foto kita tuh ditampang di situ ya. Ya. Nah, Milih. kalau data ini udah orang ini data-datanya udah masuk ke Korea gitu ya. Nah, orang ini gitu kan, fotonya ini nih, datanya gini-gini bla 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 gitu ya. Kalau 4 gitu ya, Mas ya. Nah, bener nggak? Udah dipampang gitu ya, foto kita ya. Ya. Nah, sekarang kolom 5. Kalau kolom 5 tuh ditandatangani kalau nggak salah. Sajang kan udah milih pekerja baru menandatangani. Oh, berarti
kita udah dipilih sama majikan gitu. Iya. Oh, berarti majikan itu udah memilih kita kalau Sudah belum. mengerjakan. Gimana? Sudah mempekerjakan. Ya sudah mengambil gitu kan? Iya. Ya kan? Seperti SLC gitu kan? Hmm. SLC kolom 5 meh? SLC kolom 5. Iya, kolom 5. Oh, kolom 5. Oke, berarti kita udah ada majikan teman-teman. Kalau kolom 5 itu gitu, berarti majikan di Korea itu udah memilih kita gitu loh. Terus kolom 6. Kolom 6 tuh kayak CCTV, kayak kan ditantangani ya. CCTV aktif misalnya tuh. Kan saja kan udah milih pekerja, otomatis kan harus mengaktifkan CCTV kan untuk pengajuan visa. 6 sama 7 tuh. Intinya 6 sama 7 sama tuh. Oh, berarti dua-duanya gitu ya? Iya. Oh, berarti visa kita itu pengajuan visa gitu ya? 6 sama 7 pengajuan visa. Mengaktifkan CCTV untuk pengajuan visa kolom 6 sampai 7 tuh. Oh, oke. Terus next kolom 8. Kolom 8 tuh masa aktif visa, masa aktif CCTV. Berarti pokoknya semua itu dipandu sama LPK atau kita sendiri yang lihat data-datanya itu, Mas? Ya intinya dipandu sama RPK, tapi lebih bagusnya kita cari informasi sendiri lah, harus bisa, jangan terlalu yang ngurus RPK, ibaratnya yang mantu RPK, kan RPK kan banyak pekerjaan yang lain, lebih fokus ibaratnya tuh cari informasi sendiri lah. Terus sekarang kan masih lagi di karantina ya. Terus karantinanya itu berapa hari? 5 hari. Pokoknya intinya kita masuk aja ke LPK dulu ya Mas ya. Kita cari LPK dulu yang apa ya, yang dekat sama rumah kita juga, ya nggak sih? Biar kita, ya pokoknya intinya harus punya skill sabar. Kalau mau kerja ke Korea itu harus sabar, ya, bener nggak? Betul. Betul. Kayak gitu. Terus apa lagi? Oh iya, tentang bank. Nah, kalau kita modal sendiri itu, apakah per bulannya itu ada potongannya nggak? Program diuji kalau modal sendiri ya nggak potongan lah. Tapi kalau kita pinjam KTA ya pasti ada potongan buat bayar hutangnya. Tapi kalau pinjam sendiri ya enggak. Oh, oke. Modal sendiri. Berarti kalau uang sendiri itu semuanya pas bulan pertama itu buat kita semua. Iya. Nah, Nggak ada potongan. kalau pinjam ke bank itu gimana? Ada Bayarnya? angsuran yang pastikan ada angsuran buat bayar. Kan kita modalnya dari bank. Tapi nggak semuanya buat bank kan? Tapi enggak lah, paling setoran berapa? Misalkan pinjam 25 juta, paling setoran 2 juta setiap bulan. Selama 2 tahun apa enggak berapa tuh? Apa 1 tahun? Nggak tahu sih. Karena nggak ngambil itu ya Mas ya? Iya. Alhamdulillah. Oke lah. Karena Masnya mau medical katanya. Oke, kita tanya-tanyanya segini dulu ya Mas. Nah, kalian kalau yang mau kurang jelas gitu ya, seandainya kurang jelas, kurang apa gitu, bisa ditulis di kolom komentar. Nanti kita jawab di situ. Oke, Mas, terima kasih ya atas waktunya. Nanti kita bisa sambung lagi ya. Gak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Makasih ya. Kalau kalian ingin tanya, kalau kalian yang perlu dipertanyakan atau kurang jelas atau pingin tanya apapun itu, pokoknya kalian silahkan komen di kolom komentar ya. Insya Allah aku akan jawab di situ ya teman-teman ya. Dan
kalau video aku bermanfaat, tolong dukung dengan subscribe ya teman-teman. Yes. Tulisan yang masih merah di bawah ini dan klik tanda loncengnya ke semua video biar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke? Segini dulu pertemuan kali ini. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya hanya manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa. Ambil baiknya, buang buruknya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya ya. Karena insya Allah kedepannya aku akan berbagi yang lebih menarik lagi. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba.